Yang di mana, Pak? Praktikum. Yang mana? Yang Excel-nya kemarin. Iya. Yang kemarin by email, by WA ya. Iya itu. Yang penyusutan. Bukan ini kan, ini tahun 2018. Yang kemarin di WA. Oh, 2022. Kalau Tahu deh, dan 2018 oh, ini dari ini. mana? Yang 2022. Ini bukan, Pak. Iya berarti. Iya, betul. Sekarang dibuka aplikasi PPH Badan, Dipanggil. masuk ke program. Ayo sambil konsentrasi ya, takutnya ketinggalan. Buka SPT yang ada 2022, buka. Oke. Masuk ke SPT PPH, khusus masuk di penyusutan bagian kedua. Oke, contohnya 298193016. Baris kedua diisi dengan angka yang sama supaya nanti baris ketiga 0. 298193016. Oke ya, supaya nanti 0. Oke? Sudah semua? Sudah, Pak. Oke. Lanjut, ini ditutup. Masuk ke SPT PPH, lampiran khusus, buka yang keempat, 1, 2, 3, 4 yang ada modal. Ini nanti ada surat-surat yang dari BKPM kayak Badan Penanaman Modal. Dia biasanya kan ada surat-suratnya ya. Itu nanti SK-nya di input. Pokoknya surat-surat yang berkaitan ini nanti biasanya permodalan juga muncul nanti di input. Tapi dalam hal ini keterbatasan saya nggak punya soal. Oke ya, tutup aja Kang. Oke, yes. Oke, tutup. Sekarang masuk ke SPT PPH, lampiran bawahnya kan. Oh, my bad. Ini lampiran 6. Ini kalau nanti rekan-rekan ada utang afiliasi atau utang di grup perusahaan, ya. Tapi dalam hal contoh ini kagak punya utang, sehingga ditutup aja. Perasaan dari tadi buka Ditutup. buka tutup ya? Ini tutup, Pak. Oke, tutup Kang. Sekarang isi SPT PPH, buka lampiran 5. Daftar pemilikan saham, Pak. Iya. Oke. Silakan lampiran 5 itu yang saham ini atas diklik baru. Baru. Tapi dilihat dulu neraca modalnya berapa di sana. Yang neraca ya. Ya, modalnya kalau nggak salah 200 juta ya. Oke, ditulis aja di sana 200 juta. Mau paling atas ya, diketik 200 juta. Terus di bawahnya modal itu punya siapa saja? Mau punya sendiri, berdua atau bertiga? Berdua lah ya. Oke, yang pertama seolah-olah punya dirimu ini gede. NPWP ketik 09 701, seolah-olah ini NPWP dirimu ya. 362 7 413 000. Nama masing-masing ya. 362 Alamat jangan 7 lupa. 413. Jangan sampai lupa. 413 000. Nih, Alamat apa tadi? alamat apaan? Oke, alamat sendiri. Cikarang deh. Boleh, Cikarang boleh, Jakarta boleh, Bandung boleh, Tegal juga boleh. Seolah-olah saham dirimu ini 150 juta. Berarti kalau tadi 200 masih ada satu lagi dong. Nah, gitu ya. 150 juta diketikkan di sini. 150 juta simpan. Dividennya enggak? Ya, simpan. Setelah simpan, input lagi. Nah, seumpama kamu nggak tahu nih NPWP siapa nih? Dividennya berapa? Dividennya
pacar biasanya. Yang punya kalau yang Nggak punya gimana? siapa aja ya kan? Siapa ya? Yoga banget nama. Tulis bang, tulis lagi Tanika gitu. Moga. Ilman gitu. Makanya Ilman, Ilman terus dua belas. oke ya, namanya siapa saja. Mantap. Orang lain boleh. Alamat orang lain di mana? Mana ya, masalah Jada Jakarta ada. Bandung juga boleh ya kan? Terus tadi kan ada 150 berarti sekarang 50 juta. Tua agak. 50 juta. Dan 50 juta simpan. Kalau sudah disimpan pasti dia tidak bisa input lagi, yes. Karena dia sudah 200 makanya nggak boleh ada lagi kan? Oke, tutup kan? Ini tuh. Ini adalah dari segi pemilik modal, sekarang pengurus, klik baru. Nah, NPWP dirimu di copy lagi 09701 701 362 362 7413 000. Nama dirimu 07 09 701 362 7413. Jabatan direktur sesuai dengan profil. Direktur. Simpan. Rekam Yes. baru. Barulah satu ya. Sekarang biasanya di perusahaan kan pasti punya manajer. Ketik aja 0 sampai mentok. Namanya siapa aja pacar yang bisa disuruh-suruh yang menjengkelkan. mana? Ya. Orang lain boleh. Alamatnya mana saja. Jogja. Jabatannya manajer. Oke ya, input satu lagi biar gak penasaran. NPWP 0 mentok belakangnya 1. Biasanya kalau orang kerja beneran punya NPWP ya. Nah, ini kan variasi doang, namanya juga contoh. Namanya siapa saja? Mantan yang kedua boleh. Hah? Apa? Namanya siapa aja? Namanya siapa saja? Serah aja. Papa. Gak pernah punya mantan ya? Enggak, Pak. Enggak punya. Jabatannya manajer, kan ada manajer personalia, manajer accounting, manajer budaya. Jabatan apa, Pak? Manajer yang Manajer 2 dong. oke, simpan gampang ya. Kalau nanti pengurusnya banyak, ya, dah tutup aja gang 3. Tinggal nanti kalau perlu kan nambah-nambah. Selesai, beres. Tutup gang. Perhatikan, sekarang kita masuk lampiran ketiga, apa? SPTPCH, lampiran keempat. Perhatikan, lampiran ini itu dipakai sekitar tahun 2018, 19, 20, di mana PT selama kurun waktu 3 tahun ini bila omset di bawah 4,8 M menggunakan tarif 0,5%. Pernah dijelaskan kan? 0,5% dari omset. Ya kalau nggak percaya nanti browsing di internet. PP nomor 23 tahun 2018. Akan tetapi rekan-rekan, kalau misalnya pacarnya ini mendirikan PT tahun 2021, sekarang kan membuat laporan keuangan 2022, kan baru 2 tahun. Biasanya akan diarahkan oleh AR tidak menggunakan tarif 11 dan 22%. Biasanya kalau omset di bawah 4,8 M, tarifnya 0,5%. Ini biasanya inputnya di Mali. Diklik di sini kan. Ya, baru tambah. Misalnya pendapatan atau penjualan. Apa? Ya, pendapatan atau penjualan. Misalnya saja dalam 1 tahun 200 juta, namanya juga contoh ya, baru berdiri ya. Pendapatan apa sih, Pak? Pendapatan usaha atau pendapatan aja atau penjualan. Nanti dihapus kok. Misalnya 200 juta di sini. Di mana ya? Tua agak. Tarifnya 0,5%.
0,5. Pasti pajaknya akan muncul otomatis. Akan Berapa tetapi nih? biasanya 200 juta ini tidak satu invoice. Misalnya saja periode Juni 100 juta, Desember 100 juta. Maka e-billing yang dibuat ini biasanya 2,5% dari 100 juta periode Juni dan 0,5% nanti periode Desember karena SPT-nya SPT masa untuk PPH kita. Paham ya? Karena omset kita di atas 4,8 M ini batal saja. Punten ya, ini hanya contoh. Udah ngetik mahal-mahal batal gitu ya, tapi nggak apa-apa, ini kan pengalaman. Siapa tahu nanti menjumpai PT yang seperti itu. Tutup kan? Nah sekarang nih kita baru input beneran angka nih laporan keuangan. Dari tadi input bayar. Tutup kan? Punten. Yes. Kita masuk lampiran SPT PPH lampiran 3 kredit pajak dalam negeri. Sebelum input minta tolong ditampilkan yang Excel. Minta yang income statement rugi laba. Yang ini kan. Laporan keuangan ini ke atas dulu boleh kan? Saya jelaskan. Iya. Omset kita adalah 5,8 M. Terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja dan BOP. Ke bawah kan? Sehingga laba kotornya segini, biaya usaha segini, ketemulah laba bersih sebelum pajak segini, dan di rounding 000 ketemulah pajak usaha ini berasal dari perhitungannya di bawah. Ke bawah kan yang kuning, mohon maaf. Perhatikan. Kalau misalnya omset kita nanti di atas 50 M, 20% tolong ganti 22% kan? 22 pasti pajak kita nanti Ganti berapa? 184 juta. Kalau omset kita di atas 50 M, paham ya? Tapi karena omset kita antara 4,8 sampai 50 menggunakan 2 tarif. Tarif yang pertama, tolong diklik di sini kan? Rumusnya biar jalan, taruh di sini. Artinya 4,8 M dibagi dengan omset. Omset itu yang 5,8 kalau Anda perhatikan rumusnya, dikalikan dengan profit. Sehingga ketemulah angka, enter kan? Ini enter. Enter. Ketemulah angka ini yang dikalikan dengan 11%, ketemu pajaknya 75 juta. Paham ya? Selisihnya yang tadi profit dikurangi angka yang dikalikan dengan 11%, ketemulah 140 berapa juta? Ini yang dikalikan dengan 22%. Nanti masuk ke program ISPT pun juga angkanya seperti ini. Ini cara manual hitungnya. Akan tetapi pajak 108 juta ada kredit pajak dalam negeri PPH 22 sama PPH 23. Kalau di total, mohon maaf kan ini di total di sini, totalnya nanti plus di sini atau sama dengan? Ini gimana kopi? Enggak taruh di sini aja. Nah, sama dengan ini 1050 ditambah dengan 94. Oke, enter. Totalnya nanti 95 jutaan. Nanti yang sebagai kredit pajak. Di samping ada kredit pajak PPH pasal 25 yang sudah dibayar per Ini bulan. di sini. Klikkan. Tolong kan? Gimana? Sama dengan Di mana? Bawah. nah, sama dengan 9 ini 8 juta berapa nih? Bawahnya? Hah? Yang bawah. Dibagi 12. Ini yang sudah diangsur per bulan. Rata-rata per bulan itu sudah ngangsur 820 juta. Gitu ya. Sehingga pajak 108 dikurangi dengan 820.000 bukan? juta ini, Ya. pajak kita yang dibayar adalah 2.388.000. Dan berapa angsuran PPH pasal 25 periode berikutnya? Tolong ke bawah sedikit kan.
Angsuran PPh pasal 25 periode berikutnya adalah 1.019.000 karena perusahaan untuk. Cara ngitungnya adalah 108 dikurangi dengan kredit pajak 195 dibagi 12. Taruh di sini kan? Taruh di sini kan? Di mana? Iya. Terus ditaruh di sini, ini rumusnya kelihatan. Ini namanya. Ya. Ini dikurangi 2 ini dibagi 12. Arahnya seperti itu, tinggal kita mengisi SPP. Oke. Kita masuk kredit pajak input yang 1.050.000. Kopi aja 1.050.000 kan. Tunggu, ini kopi. Oke, masuk ke program. Program Iya, baru. Pilihlah PPh pasal 22. Seolah-olah dirimu impor gitu ya. PPh pasal 22. Terus dibayar sendiri bawahnya. Dibayar sendiri. Dah, dibayar sendiri. Di sini diklik 100 karena masak. nih. NPPN karena bohongan 0 sampai mentok. Dan ini diklik kanan, paste yang 1.050.000. Klik kanan. Tanggalnya dibikin 1 bulan 6 misalnya. Namanya juga contoh ya. Dirimu bulan berapa? 2000. 2000. 2022. Simpan. Setelah disimpan, di sini akan muncul PPh 22 1050. Betul? Baik, selanjutnya. Ada angsuran PPh pasal 23, di sini diklik pilih PPh 23. Dipotong PH lain, untuk angkanya bebas, misalnya 0000001. Namanya juga contoh ya. Oke, namanya juga contoh. Terus sewa dengan penggunaan harta. Sewa. Oke. Masuk ke Excel. Nah, perhatikan. Pak, izin Pak. Ya. Kayaknya cepetan Pak. Oh ya. Kembali ke sini Kang. Oke. Seolah-olah alternatif yang kedua ada potongan PPh 23. Betul? PPh 23 pasti dipotong pihak lain dong. Ini seolah-olah nomor bukti potongnya. Dah? Seolah-olah dirimu menyewakan harta. Ya, menyewakan bis deh, Sewa dengan itu harta kan? forklift mesin, ya kan? Sedangkan brutonya diambil dari Excel. Buka Excel. Ya, karena 2%-nya ini adalah 94 juta, maka 100%-nya adalah, taruh di sini kan? Taruh di mana? Sini, sama dengan 94 juta, klik di sini, kali Bintang-bintang. kali bintang gua nggak bisa lagi. dalam kurung Gedein tang. Tunggu bentar. 100 dibagi 2. Enter nih. Sabar ganteng. Nggak bisa cok. 100 dibagi 2. Ayo request teman-temannya kan digedein. Nggak bisa. Tunggu dulu pak. Kurung tutup. Gedein. 4.700.000 ya. 4.700.000 ya. Ya. Oke. Gedean. Sudah di situ ketemu. Sebenarnya rekan-rekan, invoice 4.700.000 ini tidak gelondongan. Misalnya kita jualan Januari dipotong 2%, Maret dipotong 2%, gitu ya. Karena kalau input gitu kan kebanyakan. Nanti bakal saya kasih tahu aktual perusahaan cara inputnya seperti apa, PPh 23 nanti ada contohnya. Oke ya? 4.700.000 di copy. Kopinya gimana? Kopinya gimana? Empat. Nah.
Bangun ya bang. Bangun ya bang. 4.700.000 di kopi, ditaruh di yang bruto Kopi aja. Di mana kok? Bisa di sistem tadi di ISPT Ingat 3 pas. paste, Si Bruto. klik kanan paste. Oke. Sedangkan yang bawahnya adalah diisi 94 juta 94 juta. yang dari Excel tadi. Baru nggak sih? Oh ya benar. 94 juta bukan bulat kan? Angkanya yang di Excel tadi. Oh, Oh di Excel. Ngopi aja, ngopi. ini yang ini. Yang PPN sudah. Ya nggak sih? Ini gede banget kan? Lagi. Ah, Masuk. ini 94.893 kopi. Misalnya saja dikumpulkan di bulan Desember, bulan tanggal 1 bulan 12 gitu misalnya, namanya juga contoh. Udah? Ini angkanya udah betul ya? NPWP 01 882 480 5 052 000. Ini biasanya dirimu yang PMA 2. 000. Enter, pasti dia muncul isian. Oke. Klik baru. Ulangi 01 882 01 882 480 480 5 5 052 052 000. Namanya PT PT Andalas. Itu ya. Alamat Jakarta. Namanya juga contoh. Oh tadi ini berapa? 01 882 4 480 5 052 000. Pas kebenaran apal kan ya? Simpan Kang. Ya. Setelah simpan ini ditutup. Di sini kalau di enter muncul PT Andalas. Betul ya? Simpan. Simpan. Yes boleh, no boleh. Tutup. Artinya 95 juta ini nanti sebagai pengurang pajak. Ada keinginan Ini semua ya? 94 enggak? 94 kan? Oke, tutup Kang. Sekarang bagian inti dari rugi laba. Masuk SPT PPH. Buka di lampiran 2. Lampiran 2. Oke ya. Pada kolom pembelian diisi di income statement ada pembelian 4.048. Yang mana Pak? Excel. Excel ke atas kan? lampiran nomor 2 4.048 di copy. Ini Pak. Ya. Copy. Taruh di Yang mana? Ini 4 juta tuh Pak. kanan kiri atas yang situ. Klik kanan paste. Oke. Di bawahnya ada gaji. Ini sudah semua? Belum Pak. Ini adik-adik ini. Yang 4.048. Udah? Terus di bawah di situ ada 132 juta biaya tenaga kerja langsung, masukin di upah. Yang ini nih, kopi. G Taruh di sampulan. program di sini upah. Nah di mana? Klik kanan paste. Enter. Terus penyusutan.
Klik di sini kan yang 187. Di rumusnya ini adalah penjumlahan dari 112 penyusutan mesin dan 75 juta penyusutan gedung. Ya, jadi totalnya 187. Ini kan rumus ya. Rumus Oke. penjumlahan antara 112 dan 75. Copy, Udah. taruh di program penyusutan di sini. Biaya penyusutan. Nah, enter. Oke. Di biaya pabrik yang belum termasuk di sini dimasukkan di biaya lainnya. Caranya ini kan udah masuk yang 130 juta. Copy, masukin di Terus program biaya lainnya yang nomor 11. Biaya lainnya. Itu yang 130 juta. Jadi sementara 4498, 849, 610. Deal? Yang belakang udah belum? Tidak. Pasrah banget. Hah? Gila panas banget. enakan sebelah. Di sebelah kan. Ya. Kita kan UTS di sini jadi udah paham. Udah kebal orang sini. Nah kan tadi kan di sini aja. Kita kan di sini semua. Awalnya ya. Udah ya? Biarin. Terus sekarang kita masuk di biaya usaha. Yang pertama di input gaji. Gaji. Cara inputnya dari biaya administrasi. Ada di situ biaya gaji 72 juta. Ke bawah kan? Nggih. 72 juta. Copy, Salah. paste. Istilahnya yang ada akun biaya administrasi dimasukin di sini. Terus biaya transportasi, kayaknya ada tuh yang 51 juta. Iya. Ada ya? Ada Pak. Oke. Sama sih. Iya. Copy, taruh di biaya transportasi. Enter. Penyusutan. Penyusutan di sana ada alat kantor dan kendaraan. Di sini ada 18 dan 92. Kalau di total 110 di sini kan sudah saya total. Makasih. Copy saja. Taruh di penyusutan. 110. 110 di bawahnya ada sumnya. Oke ya. Berarti kan 110 di mana? total Di total. sementara biaya adalah 233 jutaan. Sementara total administrasi kan 484. Biaya penyusutan berapa? Yang ini di copy kan? Cepet 10. Yang mana? Yang 233 copy. Taruh di Excel. Sampingnya sini. Paste di sini. Oke. Oke ya. Terus yang dimasukin biaya lain itu adalah sama dengan 484, kursor taruh sini, dikurangi dengan 233 yang tadi, enter, 250 juta di copy, masukin di biaya lain. Ini kan nomor 11. Sini, Pak. Sabar, disabar. 250 juta gimana? Pak, 250 juta. Gua lagi kan. Lalu, Oh, yang mana di belah mana? Ini kurang ini. ah, sini. Jauh, sini aja. Depan, Bos. Depan kok, Sini. depan. Biar saya Rekam, sendiri, Bos. biar terpenting. Yang 250. Hasil ini jadi berapa anjir? 250 juta di sini. 250, 854, Gimana amal perbuatan? Biaya lainnya. 72, 15, 110. Kadang hilang gitu ya. Terus ngambilnya itu 250 itu dari mana? Tidak bisa dipencet. Tadi yang apa sih? Gua agak lupa. Sebutin aja Tang, sebutin 250. 854 548. Kalau perlu foto ya. Jadi 448 sekian. Halo, foto.
Suatu saat nanti kamu mau input di rumah, angkanya ini. Hah? Yang mana? Agak buram ya? Kok beda sih? Atau foto punya yang sebelahnya? Apanya beda anjir? Apaan? Ini hasilnya beda. Apa yang beda coy? 250, 854, 548, 1110, 458, 641. Ini 708 nih beda. 5, lu 15, harusnya 51. 51. Hmm. 51 yang 51 juta ya? Iya. 51 juta 389 708. Mm-mm. Ada kok beda. Jadi 484 702. 484 di income statement ada di situ kan? Di laporan rugi laba ada total biaya administrasi dan umum. Di situ 484 juta. Iya sama ya? Kurangi yang tadi aplikasi kan ada 233 jutaan ya. Dikurangi barulah ketemu 250 baru dipindah gitu ya. Ada kos. Gue ngebocasan gue baru. Oh ya nggak apa-apa. Saya nggak usah direkam ya. Nggak apa-apa. Selebriti mah ya. Simpan kalau sudah simpan. Yes. Tutup. Punten ya yang telat ya, nanti bisa ada rekamannya. Kita masuk SPTPPH lampiran 1. Nah, biaya yang tadi diinput lampiran 2 itu muncul di sini. Sehingga di sini penjualan di copy yang dari income statement. Yang 5 miliar 800. Bukan kan? Yang mana? Ini biarin. Di income biarin. statement yang Excel. My bad. Paling atas. Nih, di copy. Taruh di atas. Copy. Yang mana? Ini kopi. Taruh di yang program tadi. Paling atas. Peredaran usaha. Klik kanan paste. Sehingga laba kita adalah 836752254. Ini sama yang di Excel. Betul nggak? Sama ya? Oke. Oh iya. Dapat 3. Dapat 3 ya. Penjualan di copy ditaruh di paling atas. Tapi sebelum pajak gitu. Iya sebelum pajak. Oke ya? Lanjut? Belum dipotong pajak. Baik. Ini disimpan, tapi cara nyimpennya klik sheet 3. Simpan. Nanti saya jelaskan koreksi positif negatif ya. Mungkin sebagian juga sudah dijelaskan Agar sama Bulina. Nanti saya jelaskan lagi. Simpan. Udah, Pak. Kalau sudah disimpan, tutup. Perhatikan. Sekarang inti daripada lampiran hidup, pilih SPTPPH. Masuk yang ketiga. PPPH lagi. Nah, perhatikan. Biasanya kalau perusahaan kecil ini tidak diaudit. Kenapa tidak diaudit? Mahal. Saya sendiri, maksudnya kalau mau pinjam bendera KAP minimal 9 juta itu saya harus stop. Paling enggak saya ngasih tarif omset sekitar 20 atau 10 miliar, 20 miliar, itu paling enggak sekitar 20 juta auditnya. Kan sayang kalau perusahaan kecil. Sehingga pada contoh ini tidak diaudit. Tidak diaudit. Iya, tidak diaudit ya. Masuk ke sheet AC. Bagian Perhatikan. Kenapa di sini 184 juta? Karena Kok beda sih? seolah-olah Udah beda. perhatikan, kalau nanti rekan-rekan membuat laporan keuangan omset di atas 50 M, maka yang diklik A dengan tarif 22%. Tapi karena omset kita antara 4,8 sampai 50 atau di bawah 50 M, yang diklik C. Diklik cek. C. Maka di sini pajaknya adalah 108.177
893. Ini sama hitungan Excel tadi. Betul apa ya? Sama ya? Baik. Perhatikan. Bisa 11. Apa sih jadinya? 95 juta sebagai kredit pajak dalam negeri tadi sudah mengurangi. Sehingga sementara pajaknya 12 juta. Oke? Sampai di sini paham? Enggak. Paham. Masuk ke sheet CD. Angsuran PPh pasal 25 copy dari yang Excel tadi kan? Ke bawah. Tadi kan baru yang 95 ya, ini sama ini ya. Iya. Yang 9.800.000 di copy. Oke, pindahkan di program di A. Klik kanan, paste. Enter. Enggak. Ini dibuang dulu nolnya, biasanya nggak mau. Oke, enter. Sehingga pajak kita sesuai Excel 2388 234. Betul apa ya? Udah acak-acak kan? Iya. Bener gak bener? Sama ya? Udah. Beda. Udah kan? Udah. Dari sebelum juga udah ada boy. Dari sebelumnya udah. Mungkin bedanya ada di mana? Dari Aceh ini gua udah. Baik, mungkin setting tarifnya belum diganti dua-dua ya? Udah apa belum? Berapa? Belum apa udah? Udah. PPh Coba apa nih, pinjam apa? sebentar. Setting tarif kamu masih Kok 20%. bedanya di mana? Gua kereset Maaf tuh ya. Tadi kan udah gue setting kan, jadi 22. Balik lagi ke 28. Udah. Ini berapa? Nanti yang video dipublik aja. Ini yang diklik yang messenger. Nah, karena omset antara 4,8 sampai 52 M. Kosong. Klik sini. Ini apa namanya foto? Beda-beda semua. Itu berapa? Itu beda. Mana coba lihat. Ada yang beda. 12 juta 234. 234 sama. Gua gebuk ya lu. Coba diulangi lagi, buka lagi. Ya Allah. Ini yang ketiga. Salah bukan. Bukan gimana amal perbuatannya bukan. Tidak diaudio. Enggak masih sama aja. Harusnya di sini ada angka kan? Gue ya. Ya. Tadi itu kemarin itu juga udah di set. Cek sama dia. Coba lihat. Hari. Masih ada 8. Bikin 22 semua. GTD-nya gede. Kredit pajaknya tadi harusnya 95 juta. Kamu berapa? Berarti satunya belum diinput. Yang PPh 23. Kan tadi kan ada 1.050 sama 94 juta ya. Nah, nanti perhatikan aja dulu ya. Nanti lihat video yang di belakang. Paham? Teteh tadi setting tarifnya coba bikin dua-dua semua ya. Ada yang bertanya lagi? Cukup? Baik, lanjut. Masuk ke bagian EG. Perhatikan, ini membuat angsuran PPh pasal 25. Masuk ke C. Nah, Kopi yang 836 yang 000 kan. Oke, kopi Ctrl C. Ini perhatikan ini biasanya suka kelewat yang bekerja di perusahaan. Paste di paling atas. Enter. Kok di sini angsuran PPh pasal 25 masih 9 juta? Karena belum dimasukkan kredit pajak dalam negeri. Masuk ke Excel kan?
yang 95 juta di copy, 95 juta. masukin di yang kosong di sini, enter, pasti pajaknya adalah 1.019.000. Iya, yang bagian E. Ya 95 juta. 95 juta. Sehingga perhitungan kita ini di versi ISPT-nya, versi Excel-nya yang tadi. Paham ya? Yang telah agak jauh gitu ya. Nanti lihat video aja. Terus masuk ke H kan? H. Laporan keuangan diklik karena nanti menyajikan laporan keuangan. Ini yang mana? E sampai H yang ada centangnya dibuang. Sampai H. Ini satu lagi. Ya, sampai H. Dan tanggal lapornya dibikin 30 April 2023. 2023. Oke ya. Simpan. 30 April 2023. Kayak kemarin nih yang pas orang-orang lebaran pada pulang kampung kan pada lapor pajak nih. Yang di KPP. Paham ya? Baik, tutup. Nah, setelah kita menghitung pajak, coba kita membayar dengan cara masuk SPT PPH, pilih SSP. Ini paling bawah, surat setoran pajak. Paling bawah. Paling bawah. Ulangi Kang. Ditutup dulu. SPT PPH SSP. Surat setoran pajak. Oke. Maka pajak PPH badan kita adalah 2388. Setelah kita bayar, kita input di sini Kang. Baru. Kosong. Ya. Turunin dikit Kang. Nah, di sini kodenya disamain dan di sininya 200. Pak, bagaimana kalau tidak disamain? Misalnya kode mapnya beda. Ini masalah. Kenapa masalah? Nanti rekan-rekan harus mengadap ke AR atau representatif, ada namanya proses pindah buku. Baik itu yang PPH badan atau SPT massa, yang penting salah kode map. Kan kode map ratusan itu ya. Seumpama kita salah, nanti kita ada proses pindah buku. Dan itu melelahkan biasanya penolak pajak. NTPN karena bohongan 0 sampai mentok. Dan jumlahnya diikuti di atas 2388. Oke. Tanggalnya, nah ini tanggalnya. Soalnya mentok di sini sampai tahun 2020. Coba kan barangkali bisa tahun 2022 atau 2023. Kayaknya nggak bisa. Bisa. Karena mentok tahun 2020. Betul? Dan simpan dulu kan. Ditutup. Itu tanggalnya nggak diubah, Pak. Iya, ditutup semua. Nanti cara berubahnya di sini. Tutup semua. Sekarang buka aplikasi yang tahun 2009. Ini. Sini. Oh, DJP. Iya. Yang curang. Bukan ini kan C program file 86 DJP yang paling atas. Double klik. Oke, pilih yang 2010. Administrator biasa 1, 2, 3. Administratornya udah kecil ya. Bisa. Program buka SPT yang ada 2022 buka. Sekarang masuk ke SPT PPH paling bawah. Ini diklik ubah. Nah, ini tanggalnya boleh berubah tahun misalnya 25 April 2023. Diketik manual boleh kok. Nggak mesti harus
Bisa ya Kang ya? 2023. 25 April 2023. Update. Ya, update. Oke, ini kesulitan dialami orang se-Indonesia kan? Tutup kan? Kita masuk program yang tahun 2000. Ini tutup juga. Tutup juga. Masuk program tahun 2010 kan? Coba dilihat yang tadi berubah berhasil apa enggak? Pasti berhasil. Insya Allah berhasil. Yang lain. Pilih program dulu kan? Lekang. Ini 2010 ya? Mm-mm. Oke. Program pilih SPT yang ada Pro. 2022 lupa dikit. buka. Coba lihat paling bawah. Pasti di situ tanggalnya sudah berubah. Oh. Iya. Kenapa kok tidak pakai tahun 2009 saja? Ini kesulitannya kan? Karena di DJP online tidak mau merekam program tahun 2009, sehingga dia hanya bisa merekam yang tahun 2010. Oke, tutup kan? Sebelum lapor ada yang perlu diisi lagi, yakni transip elemen laporan keuangan. Buka SPT PPH, transip elemen laporan keuangan. Nah, ya. Paling atas adalah kas dan setara dengan kas. Kita masuk ke neraca. Ini neraca. Yang Excel Oh, tadi Excel. kan. My bad. Masuk ke neraca. Kas sama bank di total. Mungkin di sini boleh kan notanya. Di Kas bawah. sama bank. Kas sama bank. Kas sama bank itu namanya kas dan setara dengan kas. Masih ini ya. Dua ya. Nah, totalnya 100. 85. Di copy kan? Hah? Kas sama Kas bank. kecil. Kas sama bank nanti di total dimasukkan ke sana kas dan Maaf. setara dengan kas. Klik kanan paste. Anda? Halo? Bisa mengikuti? Kayaknya enggak. Terus yang ketiga, piutang pihak ketiga, neraca di copy, piutang. Yang tadi paling bawah ya. Copy. Masukin di piutang pihak ketiga. Bisa? Habis itu aset file assets kita ada bangunan yang 1,5 miliar di 30. copy. Ya. Ini Oh ini. copy. Masukin ke bangunan, tanah dan bangunan. Ini yang nomor 13. Oke. Dan yang di bawahnya adalah aktiva tetap lainnya. Ayo masuk ke Excel. Yang tidak masuk berarti 1, 2, 3 ditotalkan. Ini notanya di sini. 1, 2, 3 Sama dengan ditambah bawahnya tambah bawahnya. Enter. Di copy. Ditaruh di tempat yang sini. Oke. Tentang ini. Di bawahnya, Bentar Pak. Bentar Pak. bentar ya. Ini kasih apa? Kenapa? Nih enggak. Terus Udah copy. Ketinggalan itu belum boleh. pindah ke Ketik manual sih. pindah ke Bawahnya. Klik kanan. Berapa coy? Ya kebaca. Dua, Ini 856. 1,5 M. udah belum? Tenang aja. Nanti gue kasih videonya. 1,5 M ya gedung kan? Iya 3 itu doang. Enter. Ini di mana? Di bagian tanah dan bangunan. Mm-mm. 28. Lanjut. Ya ini doang. 23. Yang Apa? yang ini tuh. Nomor 12.
Sekarang akumulasi penyusutan 2856. kopi dari Excel kan? Yang akumulasi penyusutan yang 607 kopi. Taruh di program, dia akan mengurangi kopi paste di sini. Enter. Perhatikan, nanti kalau kamu sudah input seperti ini, totalnya ini harus dibandingkan dengan neraca sama apa enggak? Ya, 4367, 416, 463 sama ya? Sama ya? Baik, simpen kan? Setelah sama, masih ada dua yang diisi lagi. Masuk ke kewajiban. Nah, di sana ada hutang pihak ketiga, bisa diisi utang usaha. Ke atas, lihat utang usaha ya. Kopi, taruh di situ. Ayo konsentrasi, nanti telat. Di situ ada hutang pajak nomor 4, diisi dari yang Excel punya. Hutang pajak. Hutang pajak nomor 4. Ya. Hutang pajak diisi di nomor 4. Ya. Utang jangka panjang nomor 12. Utang jangka panjang masuk kemana Kang? Utang panjang lainnya nomor 12 ya. 12 atau 11? Oh, 12. Oke, ngopi dari ini utang jangka panjang. Yang mana, Pak? Yang utang bank. Utang. Utang jangka panjang itu apa sih? Wah, rival. Utang yang lebih dari 1 tahun, kayak utang bank. 12 atau 13 ini? Ya. Iya 12. Oke. Salah, my bad. Nomor 12. My bad. 12 sama berapa? Iya 12 Pak. Oke ya. Lanjut. Lanjut. Perasaan lanjutnya kagak semangat, kayak kebanyakan ketinggalan ya. Gimana amal perbuatan, bukan ini ya? Baik, sekarang lanjut di modal saham. Modalnya adalah 200 juta. Kopi boleh. Ya, Ya hilang kopi kontrol C. ya salah lagi. Oke. Di bawah hutang jangka panjang, modal itu ada laba tahun sebelumnya. Diisi yang dari tempat tadi Kak. Ini laba tahun lalu, laba tahun sebelumnya sama ya. Kontrol C, kopinya yang mantap. Yang mana, Pak? Ini Kontrol C nih ya. laba rugi tahun lalu. Oke. Klik kanan, paste. Nah, enter. Dan laba saat ini di bawahnya. Si rival ih. Total neracanya sama kah? 4367. Sama apa? Sama ya. Oke Pak. Sama. Kalau sama, Kurang sih. Pak. Malah isi juga. Itu bawahnya belum kamu isi. Hari ini. Setelah simpan, isi satu lagi.
Sama tahun berjalan ya dipakainya. yakni rugi laba. Kita masuk Excelnya, Excel yang rugi laba kan. Paling atas penjualan yang 5 miliar. Ini lagi. Kopi taruh di sana. Taruh di mana? Penjualan bersih apa? Rugi laba penjualan bersih 5,8 M. Kopi paste. Enter. Paham? Udah Pak. Lanjut. Sekarang pemakaian bahan baku ini kan kopi Oh yang 4. yang 4048. Taruh di sini bahan baku. Oke? Oke Pak. Lanjut di bawahnya adalah tenaga kerja langsung yang 132. 132 Udah. juta. Baik, di bawahnya lagi ke bawah kan pabrikase atau pabrikasi atau BOP kopi yang di sini 318 penjumlahan dari biaya overhead pabrik. Oh yang ini. Pabrikasi Ke sini Pak. Yang berapa Iya. juta? Yang berapa juta? 318. Sementara laba kita adalah 4498. 14498. Hah? 4498 Pak. Oh iya, itu biaya di labanya ini. Oh ini. Laba kotor 1321. Coba Excelnya kan? Sama ya, Sama. 1321. Sekarang biaya administrasi dan umum ngopi dari yang tadi 484 ke bawah kan? Ini total biaya administrasi dan umum. Kopi ke sini yang administrasi. Sini. Mana aku? Oh ini nih. 14. Sehingga laba kita adalah 836 6. sama kayak di Excel ya. Iya. Dan pajaknya di kopi 1018 ya, 108. Masuknya di manfaat pajak penghasilan di sini. Enter, pasti sama. 19. Sama ya? Sama Pak. Simpan kan? Simpan. Berarti kan laba tahun ini harus sama dengan sheet ini. Udah. Laba tahun ini. Kalau beda, berarti Anda inputnya salah. Betul ya? Baik, simpan. Kalau mau dicetak juga boleh, iseng-iseng. Ya. Karena biasanya gini Kang, kalau mau untuk arsip, lampiran induk, lampiran khusus, Printnya mana? lampiran 1 sampai 6 di print. Itu untuk arsip. Pojok kiri. Kenapa seperti itu? Kan kita selama Sebelah ini kiri pakai mana? web ya. Web suatu saat kan bisa hilang, Mana ada? rusak. Nah biasanya perusahaan nge-print untuk arsip. Tutup kan? Ini loh. Enggak. Anda aja dah. Tutup lagi. Print. Masuk setelah kita membuat ini, membayar, kita lapor. Lapornya pakai ini. Lapor ke KPP, Yang mana? tahun pajak diklik, KPP, SPT Tools, lapor data KPP, tahunnya tahun 2022 kan? Tampilkan. Nah, setelah diklik di sini, pajaknya segini dan sudah dibayar. Barulah kita buat CSV. Paham ya? Oke, fine. CSV disimpan di mana saja? Bisa kan create file? Di D boleh di D. Nggak ada udah. Oh, ini.
Ide aja nggak apa-apa, nanti dilihat. Ide di mana? Hah? Jadi di mana? Tahu, gue sini aja udah. Ya karena dirimu tadi kan kagak ada inputan di lampiran hidup. Nanti kan Nanti gue pindahin. angkanya Iya. kagak bisa diinput kan ya? Nih. Di sini kan dia ada pajaknya. Makanya tampilannya 0 ya. Coba tampilan nanti. Terus ini nggak ada pajaknya kan? Berapa itu? 2388. Coba masuk ke SP yang A, simpan. Oke, tutup. Masuk ke SPT PPH. Sudah dibayar belum? SPT PPH masuk ke SSB. Nah, sudah dibayar. Pajaknya sini dan sudah dibayar. Sudah tutup. Coba buka SPT itu. Lapor data KPP. Ini soalnya sudah. Oke, tahun pajak kiri 2022. 2022. Nah, tampilkan. Ininya diklik. Ada ya? Baik. Kalau sudah nanti dibuat CSV, kadang-kadang yang lampiran 6 muncul belum diisi. Padahal itu kan kosong ya. Gak apa-apa, nanti dibuka aja, ditutup lagi, terus buka CSV. Paham ya? Nanti dari video itu boleh untuk input. Sekarang saya akan tunjukkan, mohon minjem sebentar. Kalau di perusahaan lain apakah seperti ini gitu ya?